Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kisah yang sangat menarik yang dapat kita jadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Sebelum meninggal, dia mengatakan, "Aku mencium bau surga." Seorang dokter bercerita kepadaku. Pihak rumah sakit menghubungiku dan memberitahukan bahwa ada seorang pasien dalam keadaan kritis sedang dirawat. Ketika aku sampai, ternyata pasien tersebut adalah seorang pemuda yang sudah meninggal, semoga Allah merahmatinya. Lantas bagaimana detail kisah wafatnya? Setiap hari puluhan bahkan ribuan orang meninggal. Namun bagaimana keadaan mereka ketika wafat? Dan bagaimana pula dengan akhir hidupnya? Pemuda ini terkena peluru nyasar. Dengan segera kedua orang tuanya, semoga Allah membalas kebaikan mereka, melarikannya ke rumah sakit militer di Riyadh. Di tengah perjalanan, pemuda itu menoleh kepada ibu bapaknya dan sempat berbicara. Tetapi apa yang ia katakan? Apakah ia menjerit dan mengerang sakit? Atau menyuruh agar segera sampai ke rumah sakit? Ataukah ia marah dan jengkel? Atau apa? Sahabat yang dirahmati Allah, orang tuanya mengisahkan bahwa anaknya tersebut mengatakan kepada mereka, "Jangan khawatir. Saya akan meninggal, tenanglah. Sesungguhnya aku mencium bau surga." Tidak hanya sampai di sini saja, bahkan ia mengulang-ulang kalimat tersebut di hadapan pada dokter yang sedang merawat. Meskipun mereka berusaha berulang-ulang untuk menyelamatkannya, ia berkata kepada mereka, "Wahai saudara-saudara, aku akan mati. Jangan kalian menyusahkan diri sendiri, karena sekarang aku mencium bau surga." Kemudian ia meminta kedua orang tuanya agar mendekat lalu mencium keduanya dan meminta maaf atas segala kesalahannya. Kemudian ia mengucapkan salam kepada saudara-saudaranya dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ruhnya melayang kepada Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, apa yang harus kukatakan dan apa yang harus aku komentari? Semua kalimat tidak mampu terucap, dan pena telah kering di tangan. Aku tidak kuasa kecuali hanya mengulang dan mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Ibrahim 27. Tidak ada yang perlu dikomentari lagi. Ia melanjutkan kisahnya. Mereka membawanya untuk dimandikan. Maka ia dimandikan oleh saudara dia, di tempat memandikan mayat yang ada di rumah sakit tersebut. Petugas itu melihat beberapa keanehan yang terakhir. Sebagaimana yang telah ia ceritakan sesudah salat maghrib pada hari yang sama. Ia melihat dahinya berkeringat. Dalam sebuah hadits sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin meninggal dengan dahi berkeringat. Ini merupakan tanda-tanda husnul hatimah." Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa subscribe ya. 2. Ia katakan tangan jenazahnya lunak, demikian juga pada persendiannya seakan-akan dia belum mati. Masih mempunyai panas badan yang belum pernah ia
jumpai sebelumnya semenjak ia bertugas memandikan mayat. Padahal tubuh orang yang sudah meninggal itu dingin, kering dan kaku. 3. Telapak tangan kanannya seperti seorang yang membaca tasyahud yang mengacungkan jari telunjuknya mengisyaratkan ketauhidan dan persaksiannya, sementara jari-jari yang lain ia genggam. Subhanallah, sungguh indah kematian seperti ini. Kita bermohon semoga Allah menganugerahkan kita husnul khatimah. Saudara-saudara tercinta, kisah belum selesai. Saudara dia bertanya kepada salah seorang pamannya, apa yang ia lakukan semasa hidupnya. Tahukah Anda apa jawabannya, sahabat yang dirahmati Allah? Jangan lupa subscribe ya. Apakah Anda kira ia menghabiskan malamnya dengan berjalan-jalan di jalan raya? Atau duduk di depan televisi untuk menyaksikan hal-hal yang terlarang? Atau ia tidur pulas hingga terluput mengerjakan salat? Atau sedang meneguk khamr, narkoba dan rokok? Menurut Anda apa yang telah ia kerjakan? Mengapa ia dapatkan husnul khatimah yang aku yakin bahwa saudara pembaca pun mengidam-idamkannya, meninggal dengan mencium bau surga? Ayahnya berkata, ia selalu bangun dan melaksanakan salat malam sesanggupnya. Ia juga membangunkan keluarga dan seisi rumah agar dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Ia gemar menghafal Al-Quran dan termasuk salah seorang siswa yang berprestasi di SMU, sahabat yang dirahmati Allah. Jangan lupa subscribe ya. Demikian kisah motivasi kali ini. Kalau ada kesalahan dan kekurangan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.